Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan tentang kehidupan dia setelah berpisah dariku. Kehidupan dia setelah berpisah dariku. Kalian dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan kita semua. Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dia setelah putus dariku ya, berpisah dariku. Kehidupan dia setelah berpisah dariku. Wow ya, Ace of Cups. Okay, Six of Wands, Ace of Pentacles, the Moon, Ace of Wands, Six of Wands, Ace of Cups. So, kalau di bottom of the deck sih dia memang masih bermain dalam drama ya. Coba untuk lebih karismatik dengan orang baru ini sebenarnya hanya sifat narsisnya, kepalsuan ya. Karena ada the Moon dan Six of Wands, jadi permainan. Yang dipikirkan adalah keuangan, suatu kesuksesan dan pendapatan, dan juga seksual, petualangan hidup dia. Tapi semua hanyalah drama, manipulasi, topengnya dia. Jadi dia pura-pura bergairah, pura-pura hasrat dengan orang baru ini karena sifat narsisnya. Dia haus akan perhatian, dia haus akan kemenangan, dan dia haus akan suatu kepuasan. Kehidupan dia setelah pisah dariku. Eight of Wands, Three of Wands, and the Eight of Pentacles, the Two of Cups, and the Six of Cups. Perjalanannya mengalami satu kesakitan yang luar biasa. Pengkhianatan, kepalsuan, kesakitan, kesedihan. Dia tahu ini adalah progres karmanya dia. Coba untuk fokus memperbaiki image-nya dan ada keinginan untuk kembali dengan kamu. Two of Cups and the Six of Cups. Gimana caranya untuk bisa kembali lagi dengan kamu? Dia mengenang tentang kamu setelah berpisah darimu. Banyak sekali kesakitan yang dia rasakan karena ini adalah perjalanan karma dalam hidupnya. Sedang bekerja. Progres tersakiti dari cara dia bermain tentang perasaan. Karena dia narsis, ego, dan selalu memakai topeng dalam hidupnya. Kehidupan dia setelah berpisah dariku. Three of Wands. Perjalanan hidup, sangat-sangat perjalanan hidup ya. Pengalaman hidupnya dia itu kayak tentang triparty terus. The Lovers, the King of Pentacles. Wow, dia mau memperbaiki ya. Dia coba untuk bekerja keras memperbaiki apa yang sudah dia perbuat ke kamu. Kehidupan dia setelah menyakitiku ya, ataupun berpisah dariku.
Banyak sekali luka yang dia jalani sekarang. Dia tahu selama long distance, ada yang long distance, ada yang perjalanan kehidupannya dia dari twin flames ataupun soulmate, the lovers, hadirkan orang ketiga sehingga dia terluka sendiri. Ada keinginan dia untuk memperbaiki sih sebenarnya, ada, tapi lambat ya energinya. Dia sadari apa yang dia lakukan salah, dia tahu, tapi dia tidak bisa mengambil tindakan secara cepat. Satu sisi karena long distance, the wheel of fortune. Dia ingin banget kembali sama kamu sebenarnya, memperbaiki karmanya dia tentang koneksi kamu dan dia. Three of Pentacles, ingin banget komitmen lagi, tapi menghadirkan orang ketiga ya. Three selalu bercabang, tapi dia ingin komitmen, ingin kembali lagi sama kamu ya. Kehidupan dia setelah berpisah darimu ya, perjalanan hidupnya ya tersakiti. Dia coba untuk memperbaiki diri sekarang, fokus dengan bekerja karena ingin dikembalikan lagi oleh semesta antara kamu dan dia. Tapi memang untuk kembali sama kamu ini lambat karena masih ada hadirnya orang ketiga. Pelajaran hidup sih sebenarnya buat dia ya, karena apa yang dia lakukan ya melukai dia sendiri. The Tower, the King of Swords, the World, Six of Swords, the Unknown card. Wow. Okay. Ten of Pentacles, Ten of Swords, Five of Wands, the Queen of Pentacles, and the unknown card. Jadi kayak kartu blank ya, aku lihatnya. Sometimes difficult. So ini ada suatu pembayaran karma sih sebenarnya. Memang ada yang sudah mau kembali tapi konflik dengan kamu ya, karena kamu sudah tidak ada lagi perasaan yang harus diberikan kepada dia, apalagi komitmen yang harus kamu berikan sama dia. Ini yang kamu pertanyakan, bingung, kosong, hampa, apalagi yang mau kamu serahkan ke dia. Kamu coba untuk belajar dewasa ya, menerima drama ini, argumentasinya. Banyak sekali pertengkaran, terutama tentang keuangan, karena dia mengalami suatu pembelajaran. Dia dihantui tentang karma, dibayangi karma dari kamu, dan ini membuat dia konflik batin. Apalagi melihat kamu sudah banyak perubahan. Dan kamu bingung apa yang harus kamu berikan lagi sama dia. The Tower, King of Swords, the World, and the Six of Swords. Kehancuran ya. Dia coba untuk bisa kontrol kembali dari kehancuran dia. Itu memulai kehidupan dia baru lagi, tapi sia-sia. Kesuksesan dia itu nggak ada guna. Perjalanan hidup dia tuh lagi progres kehancuran ya, kehancuran. Dan dia ingin kembali lagi sebenarnya, ingin komunikasi, memulai sama kamu, tapi dia harus memperbaiki sikap dinginnya dia, sikap angkuhnya dia, dan dia harus memperbaiki tentang karma dia sendiri sebelum kembali dengan kamu. Tapi dia orangnya gampang menyerah ya,
Jadi ya dia nggak mau membayar karmanya dia sendiri, dunianya dia nggak mau. Dia mau kembali sama kamu karena dia ingin ya membayar sama-sama. Dia nggak mau merasakan kehancuran sendiri sebenarnya. Perjalanan kehancuran dalam hidup dia itu sedang berjalan, sedang menuju ke dia, akan tersakiti atau sedang berjalan sakitnya. Dan ini membuat dia ya harus terlihat kuat, harus terlihat baik-baik saja. Dia coba untuk bisa mengendalikan tentang karirnya dia juga, dan dia berpikir gimana caranya memperbaiki dan memulai lagi koneksi ini dengan kamu. Tapi satu sisi lagi dia orangnya nggak sabaran, sehingga dia meninggalkan tentang healingnya dia, ya, meninggalkan tentang keinginan dia untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya dia berselingkuh lagi, sia-sia. Jadi walaupun dia ingin kembali sama kamu, tapi itu gak bertahan lama dalam pikirannya. Dia ingin mencari lagi orang lain. Hubungan ini hanya saling menyakiti sih kalau aku lihat. Makanya kamu bingung, apa yang harus kamu berikan lagi? Janji apa atau tentang perasaan kamu, keinginan kamu itu kamu sudah bingung. Apa yang harus gue beliin, apa yang harus gue kasih lagi ke kamu gitu. Semuanya udah aku kasih hingga menjadi blank ataupun hampa, kosong. Kehidupan dia setelah berpisah dariku. Healer of the age, healing old patterns, memories. Dia mengenang kamu. 51. Spiritual, 6 of cups. Mengenang kamu. Dan dia tahu kehancuran ini adalah perjalanan hidupnya dia dalam karmanya dia, tapi dia gak mau merasakan sendiri. Dia tahu dia harus bisa sembuh dari kisah di masa lalu, kisah masa silam. Cornucopia, wishes fulfilled. Ya kalau dia mau sembuh ya dia harus bisa mengimbangi doanya dia dengan tindakannya dia. Ya, dia ingin sesuatu kehidupan yang baru. Tapi yang dia dapat hanya saling menyakiti. 4 chakra, love, compassion, karena ini reverse, so tidak ada kebahagiaan, saling menyakiti tadi aku bilang. Doanya dia tidak sesuai tindakan dia. Sehingga dia coba untuk menyembuhkan kehidupan dia dengan orang baru, dengan harapan akan lebih baik dari kamu tadinya gitu. Tapi ternyata malah lebih sakit, lebih buruk. Dan ini gak ada cinta. Kehidupan dia tuh kayak udah ending tentang cinta. Second chakra, heal of relationship, intimasi. Ya dia kan orangnya sukanya seksual ya, intimasi, intims. Dan dia selalu mencari project atau objek yang bisa dia gunakan, dia manfaatkan. Sehingga ya itu dia nggak bisa belajar sabar dalam sebuah komitmen. Selalu berpikir ya udahlah tinggalin aja lah gitu kan. Dia tahu dia akan dikembalikan ke kamu suatu saat nanti. Dia sadari akan hal itu. Dia sadari. Dan ini memang adalah progres karma dari circle 3
twin flames di masa lalu dengan kamu. Tapi itu dia, komitmen dia itu selalu hadirkan orang ketiga ketika dia sudah sembuh. Jadi kayak dia udah baik nih sama kamu, tapi dia akan berulah lagi gitu loh. Jadi tidak ada kebahagiaan ya. Makanya kamu bingung apa yang harus kamu berikan lagi ke dia. Janji apa, komitmen apa lagi. Kamu nggak tahu karena ini menjadi drama sendiri dalam hidup kamu nanti. Dan kamu menjadi konflik batin. Jangan sampai ini menjadi drama baru dalam hidupmu dengan hal yang sama. Kamu sudah bisa komitmen belajar dari kehampaan kamu. The new beginning, finance and the seed. See? Guys, dia penuh dengan kepalsuan ya. Dia selalu mencari hubungan baru itu dengan harapan keuangan, kesuksesan. Tapi semuanya hanya topeng dan ini taktik manipulasinya. Tidak ada kejujuran pada dirinya sendiri. Sangat kebohongan. Dan ini sangat tidak menghargai sebuah hubungan. Karena yang dipikirkan adalah suatu kesuksesan dirinya dia sendiri dalam keuangan. Karir, untuk menjadi kaya atau sukses. Maka tidak mengalami atau merasakan ketulusan cinta dari hatinya. Jadi ini orang memang menyimpan taktik sangat banyak untuk bisa membuka lembaran baru. Ketika bahagia dengan kamu, sudah mendapati apa yang diinginkan, dia cari lagi keberuntungan dari orang lain dengan harapan lebih sukses lagi, lebih stabil lagi, padahal sudah stabil. Jadi orang serakah. Dan ini sifatnya sangat tidak baik. Dari tatapannya saya sudah kelihatan ya, orang yang penuh dengan kelicikan. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan untuk channel aku. Dan thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.